Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Sada SPD MPD. Saya adalah salah seorang pengajar dari SMA Negeri 8 Kabupaten Garut. SMA 8 Kabupaten Garut merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan pertama dan satu-satunya sekolah penggerak angkatan pertama yang ada di Kabupaten Garut untuk jenjang SMA. Tentunya ada banyak praktik baik yang diharapkan mampu diadopsi dan diadaptasi oleh sekolah yang lain dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Seperti apa praktik baik yang pernah dilaksanakan di sekolah kami? Salah satunya saya akan sajikan berikut ini adalah praktik baik dalam implementasi P5, yaitu implementasi proyek profil pelajar Pancasila. Marilah kita saksikan bersama. SMA Negeri 8 Kabupaten Garut merupakan salah satu sekolah negeri yang ada di Garut. Sekolah ini ternyata berdasarkan hasil analisis kontekstual, hanya 3% dari siswanya yang melanjutkan sekolah. Berdasarkan analisis kontekstual tersebut, maka pihak sekolah memandang perlu untuk memberikan tambahan keterampilan wirausaha kepada siswa. Tantangan yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam menghadapi situasi tadi tentu sangat banyak. Perlu pembiasaan kolaborasi pada guru, kemudian juga perlu perencanaan yang matang, terutama dalam penyediaan instrumen dan dokumentasi dari pelaksanaan proyek, serta perlunya narasumber yang memang kompeten, sehingga mampu memberikan keterampilan wirausaha yang dibutuhkan oleh siswa. Oleh karena tersebut, dilaksanakanlah MOU dengan Fakultas Kewirausahaan Uniga, agar mereka mampu memberikan keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa, serta MOU dengan praktisi hidroponik DK Kebon. Tahapan yang berikutnya adalah tahapan meminimalisir tantangan dengan cara mempersiapkan pelaksanaan proyek secara matang, mulai dari perencanaan, persamaan persepsi di antara semua stakeholder yang mengikuti proyek, kemudian juga pembuatan berbagai instrumen dokumentasi dalam pelaksanaan mulai dari jurnal pendidik, lembar observasi, rubrik pengamatan yang harus dilaksanakan baik oleh guru dan juga oleh siswa. Dalam proyek ini kita istilahkan dengan nama makers yang merupakan kepanjangan dari setiap hurufnya. Huruf yang pertama dan yang kedua yaitu M dan A merupakan kepanjangan dari masalah dan apa idemu. Pada tahapan ini, setiap siswa per kelas dibimbing oleh guru pembimbing dan guru pendamping melaksanakan brainstorming seputar hidroponik. Dan hasil brainstorming mereka buat menjadi mind map yang nantinya akan melengkapi portofolio siswa. Tahapan yang ketiga adalah tahapan K atau tahapan konsep, berupa tahapan pemberian informasi kewirausahaan dari Dekan Fakultas Kewirausahaan Uniga Universitas Garut dan dari praktisi hidroponik memberikan pengetahuan dan keterampilan budidaya hidroponik dari praktisi DK Kebon. Tahapan makers berikutnya adalah tahapan E. Tahapan E atau tahapan eksekusi ini terbagi dari beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah tahapan eksekusi persemaian. Tahapan eksekusi ini merupakan tahapan awal dari proses budidaya hidroponik. Setelah kita melewati tahapan persemaian, masuk ke tahapan eksekusi yang berikutnya yaitu tahapan peremajaan. Tahapan ini dilaksanakan kurang lebih selama 1 minggu untuk menunggu pertumbuhan dari tanaman seusai persemaian sebelum masuk ke tahapan pembesaran. Tahapan yang berikutnya setelah tahapan peremajaan, masuk pemindahan dari net pot yang ada di instalasi genang ke instalasi alir. Tahapan pembesaran ini dilaksanakan kurang lebih 1 minggu sebelum masuk masa panen bagi tanaman. Yang terakhir dari kegiatan budidaya hidroponik adalah tahapan panen. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dan ketika siswa telah melaksanakan panen, di bagian akhir siswa juga diminta untuk membersihkan instalasi dari kemungkinan akar-akar yang tersisa dan dibersihkan untuk tendonnya juga, sehingga kemungkinan adanya lumut ataupun jamur yang bisa menghambat proses pertumbuhan bisa diminimalisir. Yang terakhir dari hasil dari proyek ini ternyata sangat efektif,
siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan wirausaha, ditambah lagi adanya MOU sebagai upaya untuk mempermudah dalam memasarkan hasil panen juga menjadi salah satu hal yang dapat mengefektifkan dari proyek ini. Di samping itu, guru juga sangat terbantu dalam mengobservasi karakter siswa, terutama dimensi dan subdimensi yang ingin dikembangkan, mulai mandiri, kreatif, dan gotong royong. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari proyek ini memberikan hasil yang sangat luar biasa. Apalagi proyek ini juga menjadi juara ke-1 untuk lomba karya tulis ilmiah berbagi praktik baik untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun 2022. Refleksi yang berkelanjutan mulai dari refleksi awal, refleksi berkala secara mingguan, dan refleksi akhir yang dilakukan oleh siswa, guru pembimbing dan pendamping, narasumber, satuan pendidikan menjadi satu pembelajaran bermakna, di mana pihak sekolah berupaya untuk memberikan eksperimental learning bagi siswa dan membekali keterampilan yang dibutuhkan bagi siswa. Di samping itu, sekolah juga dapat mencuplik hasil dari observasi dimensi dan subdimensi profil pelajar Pancasila mulai dari mandiri, gotong royong, dan kreatif. Hasil observasi tadi kemudian dimasukkan ke dalam rapor proyek, sehingga rapor proyek yang dihasilkan bersifat representatif karena berdasarkan data dan fakta dari hasil dokumentasi produk. Saya sajikan dokumentasi secara lengkap dari pelaksanaan proyek mulai dari SK sampai modul proyek serta hasil refleksi dari narasumber, guru pembimbing pendamping serta hasil refleksi siswa. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.